ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ahmad Afandi beserta seluruh keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan langkah dan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekolah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekolah ini lahir generasi-generasi Indonesia masa depan. Juga seluruh dewan guru dari Kaizen Islamic School, ada kepala sekolah TK, MI, SD, SMP, SMA. Semoga semua dewan guru yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan guru yang masih jomblo semoga cepat dapat makanan. Udah amin aja. Carikan katanya. Udah amin aja. Juga yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita Ketua AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia, yang sampai saat ini istrinya Satu di setiap pojok. Semoga ketua kita yang suka lalu lalang kesana kemari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati ketua GAN. Tadi GAN Presiden GAN. Karena bersaing dengan Jokowi dia. Semoga Presiden GAN, bukan GAN, Gerakan Anti Narkoba Nasional, ya, generasi anti narkoba nasional. Dan juga hadir sahabat-sahabat dari Petir, Persatuan Indonesia Timur. Semoga semua yang hadir pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. M1R, oh ya, semuanya. Saya terus terang merindukan sekali kalau kita ngumpul seperti ini, baca Yasin, zikir, haflah Al-Quran. Ini pertemuan yang langkah apabila kita tidak melakukannya. Luar biasa kalau kumpul GAN, kalau kumpul AMBI, kalau kumpul Petir, kalau kumpul BDB, kalau kumpul ormas-ormas yang lain, wadah-wadah yang lain, dalam rangka kita baca Quran, kita bisa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang banggain kita siang hari ini bukan lagi ketua RT, yang banggain kita siang hari ini bukan lagi ketua RW, bukan lagi camat, bukan lagi bupati, bukan lagi gubernur, bukan lagi presiden, bukan lagi jenderal sekalipun, tapi yang banggain kita pada siang hari ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Atau dalam redaksi hadis yang lain, la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, tidak kumpul satu kelompok, tidak kumpul satu golongan, tidak kumpul AMBI, tidak kumpul GAN, tidak kumpul BMB, tidak kumpul Petir, tapi kumpulnya dalam rangka yang seluruhnya kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran, mereka membaca Yasinan, mereka membaca tahlilan, mereka bersolawat kepada
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, akan tenang jiwa ambi saudara-saudara, akan tenang jiwa gan saudara-saudara, akan tenang jiwa petir saudara-saudara, bahkan Kaizen Islamic School akan tenang, tidak ada satu orang dan ormas pun yang mampu mengacak-ngacaknya saudara-saudara. Allah dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wento kone mada. Yang kedua, balasan bagi orang-orang yang ngumpul baca Quran dan sholawat serta zikir pada Allah Subhanahu wa taala adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi semua orang yang hadir, bahkan akan diliputi oleh para malaikat Allah. Serta ujung daripada hadis ini adalah wa dzaqarahumullahu fi man indah, Allah Subhanahu wa taala akan bangga kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala membanggakan ambi, Allah Subhanahu wa taala membanggakan gan, Allah Subhanahu wa taala membanggakan petir, Allah Subhanahu wa taala membanggakan ormas-ormas yang lain kalau ngumpulnya baca Quran, kalau ngumpulnya baca yasinan, kalau ngumpulnya zikir kepada Allah, kalau ngumpulnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang banggain kita pada siang hari ini adalah Allah yang menciptakan alam ini saudara-saudara sekalian. Maka alhamdulillah ini pertemuan yang amat luar biasa. Syukur-syukur kalau acara seperti ini kita adakan sebulan sekali, insya Allah coronanya sudah hilang. Karena corona itu kopi, rokok, dan nasi. Kopi kan? Iya, corona itu kopi, rokok, dan nasi. Nasi sudah saya makan, rokok sudah saya isap, kopi tanpa gula belum ada di meja saya, saudara-saudara. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah air. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah suci. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di tanah kusir. Jadi yang pertama, kita lahir di Indonesia ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lahir di Bima bagian daripada panggilan Allah. Ada yang lahir di Sumatera bagian daripada panggilan Allah. Ada yang lahir di Papua bagian daripada panggilan Allah. Lahir di Jakarta bagian daripada panggilan Allah. Dimanapun mereka dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan maunya Allah. Bang Iron Kalila lahir di Bima, bukan maunya Bang Iron Kalila, itu kadang-kadang maunya orang tuanya karena hasil daripada hanunya kedua orang tuanya. Hasil hanunya. Artinya apa? Bahwa kita semua saudara-saudara sekalian lahir di alam Indonesia ini maunya Allah. Maka ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan panggilan yang kedua, ada panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci. Ada orang yang berangkat umrah dan ada orang yang berangkat haji, saudara-saudara. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci itu macam-macam. Ada yang namanya haji jamesbon, hasil jual sawah dan kebun, bisa orang berangkat haji. Ada orang haji mansur, halaman digusur, bisa bikin tol, bisa bikin jalan raya, dia bisa berangkat haji. Ada haji abidin atas biaya dinas, umpama Haji Ahmad Afandi memberangkatkan salah satu gurunya berangkat umroh, itu namanya nanti pulang haji abidin atas biaya dinas. Atau bisa juga memberangkatkan ustadz yang ceramah ini, saudara-saudara.
Ada namanya lagi Haji Golkar, Haji Abu Bakar dulu atas budi baik Golkar dulu. Ada Haji Abu Bakar. Umpama suatu saat kita yang duduk di siang hari ini tiba-tiba datang angin puting beliung, digulung kita, tiba-tiba kita jatuh di Ka'bah. Tuh bisa jadi secara Allah, cuman pulangnya bingung, kita nungguin angin puting beliung sudah. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang ketiga ada panggilan Allah di tanah kusir. Ini sudah pasti. Panggilan Allah di tanah kusir, semua kita ini akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, entah di tanah mana kita dikuburkan. Tapi umumnya orang Jakarta Selatan adanya di tanah kusir. Kita sudah tidak bisa lagi mengelaknya. Kalau sudah datang malaikat maut, tidak ada yang bisa ditunda-tunda. Semua akan dipanggil Allah, mau jenderal, mau presiden, apalagi ketua RT, Masya Allah, apalagi Presiden Gan. semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Dorce. Hari ini Dorce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kita didatangin oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, hari itu ajal kita tidak bisa menolaknya, saudara-saudara. Jangan dulu gue ini presiden, enggak ada urusan, saudara-saudara. Apalagi cuma presiden Gan. Waduh. Semua akan dipanggil. Ingat bagaimana satu syair, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ketua ambi mati, ketua gang, ustad belakangan, ustad mah jangan duluan. Kalau ustad naik haji dulu baru mati. Iya. Haji puting beliung. Kalau ustadz mati duluan, nanti siapa yang doain bapak-bapak kalau mati? Iya, makanya ustadz matinya belakangan. Hidup ustadz. Oh. Ya, nanti gak ada yang nguburin. Jamaah sekalian, bahwa kita ini akan semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luar biasa adalah apabila diumumkan oleh petugas masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Masya Allah. Semua orang menghampirinya, semua orang mendatanginya, semua orang menangisi kepergiannya, jemaah sekalian. Maka dalam salah satu keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu anak manusia dipanggil Allah, ada tiga yang mengantarkannya sampai ke kuburnya. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amal perbuatannya. Diumumkan telah meninggal dunia fulan bin fulan, diumumkan itu pasti, artinya meninggal itu pasti. Maka kalau kita lihat bagaimana umur baginda Rasul cuman 63 tahun, saudara-saudara sekalian. Maka kata Nabi, umurku 63 ini dan umur umatku adalah antara sitina wa sab'ina, antara 60 sampai 70. Kalau umur baginda Rasul cuma 63 tahun, itu artinya kalau ada di antara kita yang umurnya cuma 50 tahun saat ini, itu tinggal 2 kali pilkada lagi, saudara-saudara. Maka waspadalah. Bang Iron sekarang berapa umur, Bang? Kalau hari ini ada di antara kita yang umurnya 60 tahun, umur 60 tahun ibarat main bola, tinggal tunggu peluit panjang. Tuh, kata malaikat, noh bentar lagi tuh yang di pojokan umur sudah 60 tahun, tunggu peluit panjang. Kalau ada di antara kita yang umurnya
65 tahun. Ibarat main bola, ada perpanjangan waktu, orang nggak gol-gol, akhirnya adu penalti. Yang namanya adu penalti, Masya Allah. Kalau sekarang ada yang umurnya 70 tahun, tinggal adu penalti, Pak. Masya Allah. Adu penalti kira-kira kebanyakan gol apa enggak gol, Pak? Halo? Kalau adu penalti kira-kira gol apa enggak gol? Ibu-ibu, kira-kira kalau adu penalti yang banyak golnya apa enggak golnya? Itu artinya kalau ada yang umur 60 tahun, 90 tahun, 80 tahun, itu gampang banget matinya. Masuk angin sedikit modar dia. Bilangnya angin, bagaimana angin meriang? Ayo, kita akan dipanggil Allah. Semua akan diwafatkan oleh Allah, semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka diumumkan fulan bin fulan. Dia terbaring di atas tempat tidurnya, sudah tidak bernyawa, saudara-saudara. Didatangin sama kerabatnya, didatangin sama anak-anaknya, didatangin sama istrinya, didatangin sama saudaranya. Hanya bisa disaksikan di atas tempat tidurnya. Tidur seorang diri, walaupun dia cantik istri kita, kalau meninggal dunia, kita tidak bisa ikut bersamanya di alam kubur. Bursik kalau ngomong di dunia, cintaku sehidup semati. Begitu sudah mati ogah. Oh, kadang-kadang suami ibu-ibu, kalau ibu-ibu mati duluan, yang mata kanannya dia menangis, mata kirinya ngelirik mana jande lagi itu. Pak Romi. Enggak. Pakai tuh. Coba lihat, Masya Allah. Lalu mayat tersebut ditangisi kepergiannya. Kalau dia cinta, dia menanyakan akan kecintaannya luar biasa. Teringat kisah-kisah masa lalu, saudara-saudara. Sampai saat ini Haji Yusuf, kakak daripada Haji Ahmad Afandi, sudah tidak bisa balik lagi bersama kita. Tadinya dia hidup bersama kita, tadinya dia tersenyum bersama kita, tadinya bercanda bersama kita, tadinya sering mandi, tadinya sering pergi-pergi, tadinya sering bermain bersama kita. Sekarang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita semua akan dipanggil Allah. Lalu mayat ini dimandikan, lalu mayat ini dikafani, lalu mayat ini disolatkan, diantarkan sama keluarganya, diantarkan sama hartanya, sampai di alam kuburnya. Tiada yang bisa masuk keluarga, cuma lihat dari luar. Kalau istri kita meninggal, atau kalau suami kita meninggal, atau kalau anak kita meninggal, atau kalau famili kita meninggal, kita kuburkan mayat, kita masukkan ke liang lahat, lalu kita tutup menggunakan papan, kita urun menggunakan tanah kita injak, lalu kita mendoakan. Yang masuk bersama almarhum di alam kuburnya cuman amal perbuatan selama hidupnya, saudara-saudara. Kalau dia rajin ibadahnya, kalau dia rajin sholatnya, kalau dia rajin puasanya, kalau dia rajin baca Qur'annya, rajin silaturahimnya, dia berbuat baik sama orang, dia bantu orang, dia amar ma'ruf nahi munkar, maka di alam kuburnya akan ditemani oleh amal perbuatan selama hidupnya. Ini fulan bin fulan kaget, kamu siapa? Kok cantik banget? Kok tampan banget? Saya adalah amal perbuatanmu selama hidupmu. Akulah yang kau ciptakan selama hidupmu. Jemaah sekalian, lalu kalau ada orang ini hidupnya selalu maksiat, yang hidupnya selalu berbuat dosa, yang hidupnya berbuat mungkarat, yang hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya tidak sholat, kalau bulan puasa dia tidak puasa, kalau ngumpul-ngumpul baca Yasin dia malah menghindar, maka nanti di alam kuburnya, saudara-saudara sekalian, akan nongol sosok yang amat buruk rupanya, yang rusak wajahnya. Ditanya, kamu ini siapa? Saya adalah amal perbuatan dosa selama hidupmu.
Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada siang hari ini datang untuk memperbaiki amal kita. Semoga dari tempat Kaizen Islamic School ini kita dibuat soleh dan soleha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, maka kita datang ke tempat ini dalam rangka menguatkan barisan kita, menghidupkan barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Silaturahimnya, zikirnya, baca Qur'annya, selawatannya. Ini adalah satu amalia tradisi yang di dalamnya kita hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan di antara sesama. Kita datang mendoakan abangnya Bang Haji Ahmad Afandi sampai atau tidak? Saya bilang sampai, saudara-saudara. Mana ayatnya? Kita lihat dalam Al-Quran. Ada satu doa yang suka kita baca oleh para ustadz, oleh para mubalik, oleh para kiai yang mengangkat doa ini. Mana doanya? Satu, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ayo ustadz, guru-gurunya Islamic Kaizen ini faham nggak ini doa ini? Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Selama ini barangkali doa kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di Quran bukan itu, saudara. Di Quran bukan begitu kalimatnya. Kalimat yang pertama kita lakukan adalah yang ada dalam Al-Quran, Rabbighfirli wal walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang-orang yang beriman pada hari hisab nanti. Kalau kita datang pada tempat ini mendoakan Haji Yusuf, kita orang Islam, kita orang beriman, Haji Yusuf orang beriman, Haji Yusuf orang Islam, maka doa kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada doa dalam Al-Quran, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, kasihanilah kedua orang tuaku. Dan ini kedua orang tua bisa anak angkat dan bisa anak kandung, karena kalimatnya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi adalah bukan ibnun tapi waladin soleh yada'ulah, anak yang mendoakannya. Jemaah sekalian, yang ketiga ada doa dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku. Coba lihat, kalau Haji Ahmad Afandi mendoakan abangnya pada siang hari ini, di hari 7 harinya, atau di doa-doa kelanjutannya, maka ini disyariatkan oleh Allah. Mana ini ayatnya? Rabbighfirli wa li akhi. Ya Rabb, ampunilah aku dan ampunilah saudaraku, ampunilah abangku, ampunilah adikku, ampunilah familiku. Kalau selama ini golongan Wahabi dan Salafi yang sampai doanya hanya anak, tidak, saudara juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Amin. Ayat yang bilang Rabbighfirli wa li akhi. Ya Rabb, ampunin aku dan saudaraku. Dan ini adalah doanya siapa? Doanya Nabi Musa, diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Harun saudara sepupu daripada Nabi Musa, bukan saudara kandungnya. Ini jelas doa saudara sepupu pun akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaudara kepada almarhum, saudara daripada Bang Yusril, saudara daripada kita semua, maka doa-doa kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa dalam Al-Quran, Rabbighfirli wali akhi, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabb, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah orang yang pernah masuk ke rumahku. Coba lihat,
Di antara doa kita yang dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya anak kandung, bukan hanya saudara kandung, bukan hanya orang tua, bukan hanya orang sepupu. Kita tidak ada urusan nasab, kita tidak ada urusan saudara, tapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, timbang masuk ke rumah kita, kalimatnya waliman dakhala baitiya mu'mina, pernah masuk ke rumah dia beriman kepada Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau masuk ke rumahnya Haji Ahmad Afandi, dosa kita diampuni oleh Allah karena Haji Ahmad Afandi suka baca Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Saya selalu baca doa ini, maka setiap orang yang masuk ke rumah saya ada jaminan dosanya diampuni oleh Allah. Tapi satu di antara ita dohoge belum ada yang masuk ke rumah saya, maka dosanya belum diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kalau mau dosanya diampuni Allah, datang ke rumah saya, tapi jangan tangan kosong. Bawa apa ke pisang gitu kan. Ini udah dosa diampuni, kopi dari gua, masa tangan kosong. Ilokan kata orang Betawi.